Perkenalkan, nama saya Dian Suparman, NPM 3118009. Saya akan membacakan yaitu pembahasannya, yaitu yang pertama, ada isolasi DNA gigi dengan menggunakan DNA Joule. Yang kedua, pengukuran kadar dan kemurnian DNA melalui UV spektrofotometer. Yang ketiga, amplifikasi PCR mtDNA. Yang keempat, yaitu deteksi hasil isolasi dan produksi PCR dengan elektroforesis. Yaitu selanjutnya, isolasi DNA spesimen gigi. Apabila kecelakaan terjadi di mana anggota tubuh yang lain telah hancur atau rusak, akan tetapi kondisi gigi masih relatif baik, maka akan didapat DNA mitokondria vulva gigi. Menurut Tsutsumi, hal tersebut disebabkan dentin dan enamel memberikan semacam perlindungan bagi DNA gigi. Perlindungan tersebut menyebabkan DNA gigi 100% secara tepat masih dapat digunakan untuk analisis gender analisis polymerase chain reaction atau PCR setelah gigi dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Yang dimaksud kecelakaan di sini tuh seperti kecelakaan pesawat yang meledak, tubuhnya itu hancur dan jatuhnya itu di perairan sehingga kulit-kulitnya pun sudah tidak layak dijadikan spesimen, maka solusinya yaitu menggunakan gigi yang tidak mudah hancur. Itu ada yang selanjutnya, isolasi DNA. Isolasi DNA adalah langkah awal yang harus dikerjakan untuk maju ke dalam tahap selanjutnya. Adapun DNA adalah materi genetik yang terdapat di bagian inti sel dan mitokondria pada semua sel eukariotik termasuk sel manusia. Isolasi DNA spesimen gigi dengan menggunakan DNA Joule. Adapun prinsipnya, isolasi DNA dikerjakan dengan teknik pemecahan dinding sel dan dinding inti sel untuk mendapatkan akses DNA. Kemudian dilakukan pemisahan dari materi-materi sel lainnya seperti protein, karbohidrat, maupun lipid untuk kemudian dilakukan pemurnian. Namun dalam isolasi spesimen gigi, sampel yang digunakan untuk isolasi DNA yaitu dapat berupa saliva, gingiva, ataupun pulpa gigi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama ada mikropipet, yang kedua tabung sentrifuge, yang ketiga sentrifuge, yang keempat inkubator, yang kelima vortex, dan yang terakhir tip pipet. Untuk bahannya, yang pertama ada DNA Joule reagen, kemudian distilled water, dan yang ketiga sampel pulpa gigi. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, pelet gigi yang sudah dicuci dicampur dengan 1 ml DNA Joule dengan cara di vortex, kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu kamar. Selanjutnya dilakukan sentrifuge 10.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian spernatan diambil dan dimasukkan ke dalam tabung baru. Selanjutnya ditambahkan 0,5 ml etanol absolut 100%, dicampur perlahan, kemudian diinkubasi selama 3 menit. Selanjutnya dilakukan sentrifuge 4000 rpm selama 2 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian spernatan dibuang secara hati-hati agar DNA tidak ikut terbuang. Kemudian dilakukan pencucian pelet dengan etanol 75%, 1 ml, dan setiap kali dicuci dengan etanol 75% diulang selama 6 kali. Selanjutnya disentrifuge 4000 rpm selama 2 menit. Kemudian tabung diletakkan dengan posisi tegak selama 1 menit. Setelah itu dibuang etanol 75% dengan cara pipetting. Selanjutnya pencucian dengan etanol 75% sebanyak 2 kali. Kemudian pelet dikeringkan dengan cara membiarkan tabung terbuka selama 15 detik. Sudah etanol 75% dibuang. Dan yang terakhir, pelet ditambah dengan larutan NaOH 8N sebanyak 0,3 ml sebagai pelarut DNA. Di vortex, kemudian di spin down. Selanjutnya DNA hasil isolasi akan diukur kemurnian dan konsentrasi DNA menggunakan UV spektrofotometer. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu hasilnya sangat baik, dan untuk kekurangannya yaitu teknik pengerjaannya yang cukup rumit sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian yang sangat tinggi. Selanjutnya ada pengukuran kadar kemurnian DNA melalui UV spektrofotometer. Prinsipnya, banyaknya radiasi ultraviolet yang diserap oleh larutan DNA berbanding lurus dengan banyaknya DNA dalam sampel hasil isolasi DNA.
Kemudian alatnya yang pertama, spektrofotometer UV, kupet, vortex, mikropipet, dan tips pipet. Yang digunakan dalam penentuan kadar dan kemurnian DNA melalui UV spektrofotometer adalah hasil isolasi DNA dan DDH2O atau aqua bidestilata. Langkah kerja dari penentuan kadar dan kemurnian DNA melalui UV spektrofotometer meliputi 1. Tambahkan 5 mikrolit DNA dan 495 mikrolit DDH2O steril. Yang kedua, larutan tersebut dihomogenkan terlebih dahulu menggunakan alat vortex. Yang ketiga, masukkan ke dalam kuvet spektrofotometer. Dan yang keempat, kemurnian DNA diukur dengan menghitung nilai absorbansi 260 nanometer dibagi dengan nilai absorbansi 280 nanometer. Dan yang kelima, dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu kadar DNA sama dengan bacaan pada panjang gelombang 260 dikali faktor pengenceran dan dikali 1 OD atau optical density, di mana 1 optical density setara dengan 500 nanogram per mikrolit atau 50 mikrogram per milimeter. Untuk DNA untai ganda, kemurnian DNA dihitung dengan rasio perbandingan absorpsi panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Hasil dari kemurnian DNA antara lain 1. Kemurnian DNA kurang dari 1,8 artinya indikasi adanya kontaminan dari protein dan UV. Yang kedua, kemurnian DNA lebih dari 2 artinya indikasi adanya kontaminan kloroform dan penol atau pengotor RNA. Dan yang ketiga, kemurnian DNA dengan rentan 1,8 sampai 2 artinya murni DNA. Kemudian, kelebihan dari metode ini antara lain 1. Panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Yang kedua, pengerjaannya sederhana. Dan yang ketiga, dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat rendah. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Yang kedua, hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombangnya lebih dari 185 nanometer. Yang ketiga, pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Dan yang terakhir, sinar yang dipakai harus monokromatis. Selanjutnya ada amplifikasi PCR mtDNA yang mempunyai prinsip yaitu amplifikasi DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh 2 buah primer oligonukleotida dan pada setiap N siklus PCR sempurna akan diperoleh 2 N DNA target. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada PCR, yang kedua ada DNA target atau DNA sasaran yang berasal dari DNA mitokondria gigi premolar, yang ketiga ada primer yang digunakan yaitu hypervariable region atau HVR1, NT34-159, primer mtDNA applicon size 126 BP, yang keempat ada forward, yang kelima ada reverse, dan yang terakhir PCR mix 25 mikroliter yang terdiri dari 2,5 mikroliter 10 kali buffer, lalu 1 mikroliter DNTP atau ATP, CTP, TTP maupun GTP, lalu 1 mikroliter primer F, 1 mikroliter primer R, dan 0,6 mikroliter MgCl2, 0,3 mikroliter tak polimerase, dan 16,6 mikroliter DH2O, dan 2 mikroliter sampel mtDNA atau Promegacorp. Lalu ada langkah kerjanya yaitu yang pertama, masukkan seluruh reagen PCR serta DNA sampel ke dalam tabung Eppendorf, kemudian vortex dengan di spin down selama 10 detik, kemudian amplifikasi sesuai dengan primer yang digunakan. Yang kedua, amplifikasi terdiri dari beberapa proses yaitu yang pertama, initial denaturation pada suhu 95 derajat Celcius selama 3 menit. Yang kedua, denaturation pada suhu 94 derajat Celcius selama 1 menit. Yang ketiga ada annealing pada suhu 56 derajat Celcius selama 1 menit. Yang keempat ada extension pada suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit. Yang kelima ada
final extension pada suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit. Yang keenam ada cycle sebanyak 30 kali. Dan yang terakhir ada elongation pada suhu 72 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya, hasil PCR yang positif akan dimurnikan. Lalu DNA quantity, labeling, purifying ekstensi, product or precipitation, kemudian dilakukan proses sequencing. Untuk kelebihan dari teknik amplifikasi menggunakan PCR ini yaitu dengan jumlah yang sedikit dari susunan DNA dapat digunakan seperti halnya satu sel yang kecil. Kemudian adanya degradasi DNA menjadi fragmen-fragmen hanya beberapa ratus pasang dapat juga digunakan untuk amplifikasi. Lalu banyaknya angka kopi yang dikopi dari urutan DNA yang spesifik dapat diamplifikasi secara simultan dengan reaksi multiplex PCR. DNA kontaminan seperti jamur dan bakteri tidak dapat teramplifikasi karena hanya digunakan spesifik untuk manusia saja. Dan juga ada komersial kit yang sekarang itu sudah tersedia untuk sampel reaksi PCR dan amplifikasinya. Ada juga kekurangan dari teknik ini yaitu target dari susunan DNA dapat tidak teramplifikasi dengan adanya atau munculnya penghambat PCR pada DNA yang telah diekstrak. Lalu ada juga amplifikasi yang dapat gagal jika terjadi perubahan urutan pada primer binding pada susunan genom DNA. Dan kontaminasi dari sumber manusia lain selain dari barang bukti forensik tersebut atau kontaminasi sampel DNA teramplifikasi yang dikarenakan tidak hati-hati oleh petugas laboratorium forensik. Selanjutnya ada deteksi hasil isolasi dan produk PCR dengan elektroforesis. Untuk prinsipnya yaitu berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif, anion. Dalam hal tersebut, DNA yang bergerak menuju kutub positif, anoda, sedangkan partikel-partikel bermuatan positif, kation, akan bergerak menuju kutub negatif, anoda. Untuk alat pemeriksaan deteksi hasil isolasi dan produk PCR dengan elektroforesis sendiri yaitu alatnya elektroforesis dan UV transiluminator. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama, hasil isolasi DNA, produk PCR, gel agerosa, DNA layer 100 BP, dan buffer TBE. Langkah kerjanya yang pertama, DNA hasil isolasi dan produk PCR dielektroforesis pada 1,5% gel agerosa yang dilarutkan dalam TBE. Yang kedua, sebanyak 3 mikroliter sampel hasil PCR dan hasil isolasi serta 3 mikroliter DNA dimasukkan ke dalam sumur yang terbentuk dari sisir. Yang ketiga, kemudian dielektroforesis dengan running buffer TBE 1 kali dan tegangan 65 volt selama 35 menit. Yang keempat, hasil elektroforesis kemudian divisualisasi pada alat UV transiluminator. Ini merupakan hasil elektroforesis DNA yang dimana keterangannya ada di bawah ya. Kelebihannya yaitu metode pemisahan elektroforesis cukup dengan peralatan yang sederhana. Digunakan untuk memisahkan suatu sampel molekul besar seperti protein, asam nukleat, asam amino, dan karbohidrat, dan dalam proses pengerjaan yang mudah dan sederhana. Kekurangannya yaitu memiliki keterbatasan dalam hal yang efisiensi yang rendah, waktu pemisahan yang relatif lama, dan berlaku untuk senyawa yang berwarna saja. Faktor penyebabnya biasanya karena kuat arus searah yang relatif rendah. Kecepatan pemisahan tergantung pada penambahan tegangan listrik yang searah. Dan ini ada contoh kasus analisis heteroplasmi DNA mitokondria pulpa gigi dan identifikasi personal forensik.